Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami, kelompok B, mata kuliah Infrastruktur Jaringan Informasi. Yang mana kelompok B ini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Iqlil. Nanti akan ada Mas Rudi Purnomo dan yang terakhir nanti ada Mas Felix Noel Sitorus. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait Data Center Revolution, yang mana materi Data Center Revolution ini merupakan bab 2 dari buku Building a Modern Data Center, Principles and Strategies of Design, yang ditulis oleh Scott Dalloway, James Green, dan David Davis. Adapun sub materi dari Data Center Revolution ini terdiri dari 9 subbab. Yang pertama ada sejarah modern dari data center, sejarah data center modern, kemudian ada bangkitnya penyimpanan monolithic array, kemudian ada virtualisasi komputasi, kemudian ada perpindahan dari disk ke flash, kemudian ada mulai tenggelamnya penyimpanan monolitik, yang menyimpan, kemudian munculnya konvergensi, kemudian uh, kita nanti akan membahas role of peran dari cloud, kemudian tipe-tipe cloud dan cloud drivers. Untuk pembagiannya saya akan menjelaskan 3 subbab pertama, kemudian 3 subbab berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Rudi, dan 3 subbab terakhir nanti akan dijelaskan oleh Mas Felix. Uh, Data Center Revolution ya. Untuk mungkin sebelum mulai ke sini ya, teknologi data center itu cenderung bersiklus. Penggabungan teknologi maupun teknologi lama dilakukan untuk membuat versi yang lebih sederhana. Sifat siklus bukan berarti tidak ada kemajuan, namun setiap dimulainya iterasi siklus baru secara substansial meningkat dari siklus sebelumnya. Jadi memang sebelumnya data center ini eh, kemajuan teknologinya di situ-situ aja sampai pada akhirnya kita sekarang teknologi data center itu sudah mulai makin modern ya. Kemudian data center pertama itu yang akhirnya disebut masyarakat layak kita masyarakat semua itu akhirnya disebut data center, yaitu awalnya itu berupa komponen elektromagnetik yang terbuat dari switch elektrik dan relay mekanis. Selanjutnya elektronik tersebut menggunakan tabung vakum sebagai switch. Nah, jadi ini bisa dilihat ya rekan-rekan semua. Data center pertama. Namun jauh sebelum itu ya, memang awal mulanya data center ini pada tahun 1880 itu mulai ada dokumen-dokumen berbentuk fisik yang digabungkan di dalam satu tempat, kemudian disusun di kabinet. Itu udah dari mulai 1880. Kemudian 1960-an itu sudah mulai ada digital file dan folder yang digunakan oleh beberapa user. Jadi ini udah mulai penggabungan dokumen-dokumen untuk dimasukkan ke dalam folder. Kemudian dari situlah muncul eh, karena semakin banyak ke dokumen-dokumen butuh disk atau disk penyimpanan atau storage. Storage penyimpanan itu storage pertama itu penyimpanan pertama itu berbasis pita di tahun 1956. Eh, Penyimpanan berbasis cakram pita ini mampu menyimpan 3,75 megabytes dengan berat lebih dari 1 ton. Sedangkan saat ini di tahun 2000 Seagate udah memperkenalkan 15.000 RPM citah disk kecepatan tinggi, eh, yang makin ke sini juga sudah makin cepat ya teknologi kecepatannya bisa sampai 15.000 RPM. Kemudian selanjutnya, nah ini mulai kebangkitannya monolithic storage, ya monolithic storage array. Pada awalnya ini eh,
pada saat itu teknologi penyimpanan itu memiliki satu isu cukup eh, yang cukup sulit ya penyelesaiannya, yaitu saat itu belum ada penggabungan storage. Jadi satu CPU itu dedicated satu satu storage, yang mana itu sangat tidak efisiensi, sehingga ditemukannya akhirnya teknologi SAN, Storage Area Network, yang mana ini beberapa server yang terkoneksi melalui koneksi LAN. Nah, ini dihubungkan ke switch storage. Nah, akhirnya dari storage ini eh, bisa menjadi penyimpanan dari ketiga server ini. Nah, kemudian untuk storage SAN ini memiliki tiga fitur, yaitu snapshot, replication, dan data reduction. Nah, apa itu snapshot? Jadi snapshot itu uh, fitur untuk mengcapture, yang mana fitur ini bisa digunakan untuk uh, penyimpanan. Jadi sistemnya di capture melalui fitur snapshot ini. Kemudian replication ini fitur untuk menduplikat. Jadi misalnya kita butuh redundant, nah ini bisa menggunakan fitur replication. Kemudian data reduction ini merupakan fitur apabila ada eh, dokumen yang sama persis di storage yang sama. Jadi meringankan beban storage, jadi ada fitur untuk data reduction ini untuk menghapus data yang mirip, seperti itu. Selanjutnya eh, kita masuk ke subbab virtualisasi komputasi ya. Ini software defined server. Ini juga awal mulanya di tahun 1960-an, di tahun 1960 itu awal mulanya virtualisasi itu sebagai konsep, bukan pengembangan baru. Jadi tahun 60-an itu teknologi yang memungkinkan beberapa pekerjaan dikerjakan bersama-sama. Nah, di tahun 80 eh, banyak user yang mulai struggling ya eh, terkait PC market ini. Jadi eh, satu PC, satu aplikasi udah mulai boros nih, pemborosan. Akhirnya eh, di tahun 90-an itu muncul, di tahun 90 itu ada teknologi virtualisasi. Jadi emang awalnya banyak yang skeptis dengan virtualisasi ini, namun kan ada isu kapasitas, kemudian isu lingkungan, tagihan listrik, kemudian juga space atau tempat di data center kan itu udah lumayan butuh penambahan ya. Akhirnya di tahun 2000 nih muncul tuh VMware mengeluarkan ESX. Nah, ini dari sini mulai banyak virtualisasi modern yang muncul sampai sekarang. Jadi yang tadinya sebelum virtualisasi itu kita satu aplikasi butuh satu server, jadi sehingga membutuhkan banyak server fisik. Nah, sekarang sejak ada virtual mesin ya, biasa kita sebut virtual mesin VM. Nah, ini dalam satu fisik satu fisik server sudah bisa menampung banyak virtual mesin yang mana itu bisa diisi berbagai macam aplikasi. Jadi dari situ kita bisa, dari virtualisasi ini bisa menghemat banyak power konsumsi bisa jadi lebih hemat. Kemudian fisik penempatan fisiknya juga kita bisa jadi lebih sedikit, lebih hemat. Kemudian juga admin yang handle server ini, yang server ini admin servernya ini jadi lebih mudah untuk memanage ya, karena server fisiknya lebih sedikit kan. Kemudian secara networking juga impact-nya cukup besar ya. Jadi lebih mudah mengatur networknya karena server fisiknya lebih sedikit. Kemudian juga penggabungan storage juga kan. Jadi satu server bisa dihandle oleh storage
bisa storage gabungan dan bisa diisi berbagai banyak aplikasi seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rudi. Baik, terima kasih Mas Iqlil untuk kesempatannya. Kita akan membahas tentang pergerakan atau perpindahan dari media penyimpanan disk menuju media penyimpanan flash. Dalam sejarah data center, media penyimpanan magnetik pernah merajai penyimpanan data. Selalu jadi pilihan utama hampir di sebagian besar data center, di mana spinning disk sebagai media penyimpanan utama dan sistem berbasis pita yang menangani penyimpanan jangka panjang dengan kapasitas tinggi. Tetapi spinning disk memiliki kelemahan yang cukup fatal dibanding kelebihannya. Meskipun spinning disk itu cukup ekonomis dan memiliki daya penyimpanan yang tinggi, tetapi kelemahan spinning disk yang sangat fatal dan tidak mampu mendobrak performanya lebih tinggi dikarenakan terdapat batasan pada kondisi fisiknya. Masalah terbesar dari spinning disk ialah kecepatan putaran cakramnya yang memiliki limitasi, di mana jika kecepatan dinaikkan akan merusak disk tersebut. Berdasarkan sejarah industri penyimpanan, putaran cakram tercepat yang dapat dipertahankan selama 1 menit ialah 15.000 putaran per menit. Dan jika dinaikkan lagi akan merusak disk tersebut karena overhead. Sejauh ini 15.000 RPM merupakan kecepatan tercepat dengan mempertimbangkan harga tetap ekonomis bagi pelanggan. Salah satu contohnya ialah drive SAS yang merupakan salah satu disk yang memiliki kecepatan tinggi, tetapi tidak banyak merubah operasi input-output yang dapat dilakukan dalam setiap detiknya. Sejauh ini, yang tercepat dan terefisien hanya sekitar 200 input-output acak setiap detiknya. Meskipun ini cukup untuk penggunaan personal komputer atau PC, tetapi ini menjadi masalah ketika digunakan pada virtual desktop environment atau server virtual dengan beban kerja yang tinggi. Selain masalah IOPS atau input output per second, karena spinning disk yang bersifat mekanis, waktu yang digunakan untuk mengambil dan menulis data yang diperlukan tidak mampu melebihi ambang batas tertentu. Masalah ini mungkin bisa diatasi dengan banyak disk yang bekerja bersamaan, tetapi akan memunculkan masalah baru terkait jumlah disk yang meningkat. Hingga akhirnya ditemukan flash sebagai sebuah solusi untuk masalah input output per second dan masalah laten yang bersifat mekanis. Sederhananya, flash menggunakan media non-volatil yang tidak bergerak seperti spinning disk. Meskipun media ini pada awalnya menjadi sedikit merepotkan karena masalah daya tahan, tetapi performanya cukup menarik dan sering kali sepadan dengan resikonya. Karena sifatnya yang tidak mekanis, flash mampu menjawab masalah waktu yang digunakan untuk mengambil dan menulis data dalam kurun waktu yang mikrodetik, serta lebih banyak input-output per second yang dapat dilakukan dalam setiap detiknya. Menariknya, masalah daya tahan sudah mulai bisa diatasi dengan berbagai macam perkembangan dan peningkatan pada sisi memori fisiknya. Pengontrol media data, serta dikembangkannya berbagai jenis sel flash seperti sel tingkat tunggal atau SLC, multi-level cell atau MLC, enterprise grade multi-level cell, dan three-level cell. Terakhir, karena sifat flash yang non-mekanis dalam keadaan padat, dibutuhkan lebih sedikit daya dibanding spinning disk. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, menjadikan dunia penyimpanan data dan data center mulai beralih dari
Si sexy spanning this as a beautiful flash. Dengan perkembangan flash yang semakin masif, mulai banyak perusahaan-perusahaan atau konsumen yang mulai memikirkan kembali desain yang sesuai dengan flash. Baik, kita akan lanjut ke selanjutnya. Jatuhnya monolithic storage array. Penyebabnya ialah virtualisasi komputasi yang menyebabkan kepadatan dan persyaratan kinerja yang sulit dipertahankan oleh array penyimpanan monolitik. Salah satunya kenapa, yaitu tentang karena beban kerja ya campuran, di mana yang sifatnya virtualisasi, banyak aplikasi dan sistem operasi yang berbeda bekerja pada satu infrastruktur yang sama. Selain itu, sistem defined storage sudah mengubah pusat data dengan cara yang sangat nyata, dan lebih lagi banyak organisasi sudah mulai mengadopsi arsitektur baru sehingga monolithic storage array mulai ditinggalkan. Berikut adalah timeline dari storage design. Ini mulai pada 1990 sampai 2010 menggunakan disk, 2007 sampai 2015 menggunakan hybrid disk atau flash, kemudian pada 2009 sampai 2015 dikembangkan juga di waktu yang sama all flash, kemudian 2012 sampai 2015 mulai disk based arsitektur, hiperkonvergensi, dan 2015 ke atas sudah menggunakan hiperkonvergensi flash based arsitektur. Baik, selanjutnya the emergency of konvergensi atau munculnya konvergensi. Tren penting untuk semacam outsourcing pusat data saat ini disebut sebagai konvergensi. Sederhananya, konvergensi adalah beberapa bagian dari infrastruktur yang dirakit dan dikirim ke pelanggan. Konvergensi menghemat waktu dan frustasi selama fase penerapan dan memberikan penurunan waktu ke nilai setelah pengadaan. Penerus dari konvergensi itu dikenal dengan hiperkonvergensi, dan itu memberikan ide yang sangat sederhana kepada pelanggan dengan performa yang tinggi. Hiperkonvergensi ini lahir dari pusat data cloud yang mempelopori dan memanfaatkan teknologi untuk beroperasi pada skala besar yang mereka butuhkan. Berikut adalah perbandingan dari konvergensi dan hiperkonvergensi infrastruktur. Kita lihat dari komponennya, ada server, ada computing, ada network, ada storage, ada management software, ada scalability, workload, support, integration, arsitektur, dan vendor atau solution. Kita bisa melihat bahwa pada sisi hiperkonvergensi, pada sisi server lebih fleksibel. Kemudian pada sisi computingnya sudah memiliki OM dan basic nodes. Pada storage-nya sudah menggunakan software defined storage. Sedang pada workload supportnya sudah virtualisasi, tidak lagi core interface. Kemudian pada sisi arsitektur sudah horizontal symmetric scale out arsitektur. Kurang lebih seperti itu untuk konvergensi dibandingkan hiperkonvergensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya untuk data center revolution ini. Selanjutnya dibahas the role of cloud, peran dari cloud. Jadi dikatakan di sini istilah cloud agak membingungkan dan sulit untuk dipahami. Nah, sayangnya yang ada saat ini yaitu begitu banyaknya kesalahpahaman tentang apa itu cloud. Tetapi dalam arti yang paling umum, cloud cukup mudah dipahami, yang mana istilah cloud kini sering kali kita dengar, apalagi di kalangan teknologi informasi.
Nah, dikenal di sini cloud computing merupakan proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet. Jadi, penyampaian atau transfer data yang terjadi bukan secara fisik dan sumber daya komputasi yang dimiliki berada di lokasi pengguna yang memakai layanannya, baik dengan model penyampaian infrastruktur atau resources aplikasi dengan cara yang fleksibel, cepat, dan sesuai permintaan. Tanpa kita sadari, teknologi cloud juga biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya dalam bertukar informasi dan bertukar data, misalnya itu pengklasifikasian Amazon sebagai cloud. Nah, untuk model pengiriman dalam cloud computing ini ada tiga, dikatakan di sini ada software as a service, platform as a service, infrastruktur as a service. Nah, untuk SaaS ini merupakan layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola platform dan infrastruktur yang menjalankan aplikasi tersebut. Nah, untuk yang PaaS ini merupakan layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan. Pengembang fokus pada aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan platform. Nah, untuk IaaS ini merupakan layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan. Perlu diingat bahwa cloud hanyalah metode untuk menawarkan dan menyediakan layanan sesuai permintaan. Jadi, teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar dapat uh, memudahkan mengakses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi. Jadi, role-nya itu nggak perlu menginstal, dan juga penyimpanan data pribadi itu langsung secara virtual sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Selanjutnya itu perintah yang diterima tadi oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya itu. Contoh dari cloud computing tersendiri ada cloud email provider seperti Gmail, Microsoft 365, dan cloud storage provider seperti Dropbox, Google Drive. Ya, jadi perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputernya. Yang penting di sini adalah jaringan internetnya aja. Nah, untuk cloud types itu model-model cloud ada 4 ya. Untuk model cloud deployment-nya itu ada public cloud, ada private cloud, ada community cloud, dan hybrid cloud. Untuk public cloud ini merupakan layanan yang menggunakan model publik sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Contohnya itu layanan public cloud computing yang seperti IBMS Blue Cloud, AWS, VMware, Google, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu untuk cloud types yang berikutnya ada private cloud, di mana private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan atau badan saja secara private. Selanjutnya itu ada community cloud ya. Community cloud ini digunakan biasanya untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi, atau dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang memiliki kepentingan bersama. Bukan kepentingan bersama sih, kepentingan yang memiliki kesamaan. Gitu. Jadi, cloud computing ini dikelola oleh internal maupun oleh third party maupun untuk eksternal dan internal sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. Nah, untuk selanjutnya itu ada hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud. Dalam kata lain, dapat digunakan untuk public atau private cloud sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini, di mana layanan jenis ini memiliki interaksi B2B atau B2C.
Nah, di sini ada cloud driver ya. Jadi cloud driver ini sebagai acuan untuk beralih menggunakan cloud computing nih kalau dikatakan di sini. Jadi, meskipun virtualisasi merevolusi data center, ekspektasi untuk kinerja ketersediaan dan biaya tidak pernah berhenti mengubah cara yang harus dilakukan. Akhirnya, peningkatan kecepatan dan pengurangan biaya virtualisasi tidak cukup lagi. Jadi, ada beberapa hal yang mendorong adopsi model cloud saat ini, seperti kebanyakan keputusan dan akhirnya kembali ke bisnis dan keuntungannya. Jadi di sini acuannya itu ada cloud models yang disebut agility. Jadi di sini agility ini merupakan persaingan industri yang semakin ketat memaksa organisasi untuk lebih praktis dan lebih cepat dalam menggapai atau menanggapi perubahan di pasar. Jadi untuk yang cloud cost ini, perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian inventaris seperti infrastruktur, hard disk, dan sebagainya. Jadi perusahaan hanya mengeluarkan biaya untuk kompensasi rutin per bulan atau sekali bayar. Yang selanjutnya itu ada cloud scale. Jadi manfaat utama lainnya dari cloud computing adalah untuk skalabilitas. Layanan ini sangat ideal untuk perusahaan dengan permintaan bandwidth yang selalu meningkat atau berfluktuasi. Atau dengan kata lain, perusahaan dapat mengatur eh, secara personal, secara sendirinya akan kebutuhan penyimpanan cloud-nya. Jika kebutuhan meningkat, maka perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan kapasitas penyimpanan cloud ataupun sebaliknya. Nah, di chapter 2 untuk pembahasan data center revolution ini disimpulkan bahwa untuk kapasitas dan kecepatan rotasi spinning disk berkembang dengan cepat tiap-tiap tahunnya. Saat ini kapasitasnya masih meningkat, tetapi kecepatan rotasi belum meningkat di mainstream market sejak tahun 2000. Nah, untuk monolithic share storage array merupakan dasar dari arsitektur data center pilihan selama dekade terakhir ini. Untuk konvergensi, membuat sumber daya data center lebih mudah disediakan dan dikonsumsi. Nah, kini karena adanya virtualisasi dan kemampuan kinerja flash storage yang terus berkembang, storage terpasang langsung yang dikumpulkan menjadi opsi populer untuk penyimpanan data center. Selanjutnya itu disimpulkan bahwa meskipun kesalahpahaman tetap ada dari masa lalu, apalagi untuk media penyimpanan flash yang cukup dapat diandalkan pada masa itu. Khususnya dikatakan untuk drive jenis enterprise grade biasanya dijamin untuk 10 proses penuh per hari selama 5 tahun. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya disimpulkan bahwa untuk agility, cost, dan scale merupakan acuan bisnis saat ini untuk mengadopsi arsitektur yang berfokus pada cloud computing. Jadi sekianlah presentasi dari kami kelompok B membahas data center evolution. Eh, Terima kasih kami ucapkan selamat sore.